Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar PPKN Tema 7, Subtema 2, Unsur-unsur budaya. Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan itu layaknya warna-warni yang berpadu indah pada pelangi di langit yang cerah. Kamu harus menyadari bahwa perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Dengan demikian, kamu tidak perlu berselisih hanya karena adanya perbedaan. Kamu harus mensyukuri perbedaan dengan cara menghormati dan menghargai teman-temanmu. Dengan begitu, perbedaan itu justru membuat hidup semakin indah. Coba kalian perhatikan pada lambang negara kita, burung Garuda. Lihatlah pita yang ada pada cengkramannya. Pada pita itu tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat tersebut diambil dari kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular, yang mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Wujud nyata dari persatuan di masyarakat adalah tradisi gotong royong. Cara menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari: menghormati teman, menghargai teman, bergaul dengan semua teman tanpa membeda-bedakannya, hidup saling membantu antar warga. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kalian pasti membutuhkan bantuan orang lain. Demikian pula, kalian juga dapat membantu orang lain. Dengan saling membantu di tengah masyarakat, hidup akan terasa aman, nyaman, dan tentram. Lalu, apa akibatnya jika tidak ada persatuan di masyarakat? Kerukunan di masyarakat tidak akan terwujud. Setiap orang akan mementingkan dirinya sendiri. Warga akan saling curiga. Hidup tidak akan nyaman dan tentram. Unsur-unsur budaya. Yang pertama, religi atau kepercayaan. Di Indonesia diakui adanya 6 agama resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Unsur budaya yang kedua adalah mata pencaharian. Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencaharian masyarakatnya juga beragam, antara lain petani, pedagang, peternak, pekerja jasa, nelayan. Unsur budaya yang ketiga adalah teknologi dan peralatan. Teknologi berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang dalam membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Teknologi bermula dari bentuk yang sangat sederhana, lalu berkembang terus sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Teknologi sudah ada sejak zaman dahulu, contohnya mesin perontok padi, alat pembuat makanan atau minuman, pakaian, dan perhiasan. Unsur budaya yang keempat adalah kesenian. Hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki kesenian yang menjadi ciri khasnya. Kesenian dapat dikelompokkan menjadi 2 macam. Kesenian yang dinikmati oleh mata, contohnya seni patung, seni ukir, seni lukis, seni rias, seni tari, dan wayang. Ada juga kesenian yang dinikmati oleh telinga, contohnya seni musik dapat berupa lagu daerah dan alat musik, juga seni sastra. Unsur budaya yang kelima adalah pengetahuan. Berbagai suku bangsa di Indonesia telah memiliki pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan itu telah mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Pengetahuan itu antara lain tentang alam sekitar, flora dan fauna, bahan-bahan mentah, benda-benda di lingkungan alam, tubuh manusia, sifat dan kelakuan manusia, serta pengetahuannya tentang ruang dan waktu. Unsur budaya yang keenam, sistem kemasyarakatan.
Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Ada sistem perkawinan, sistem kekerabatan, dan sistem berperilaku dalam masyarakat. Contohnya, sistem marga pada suku Batak, sistem terah pada suku Jawa. Kedua contoh ini merupakan sistem kekerabatan suku-suku tersebut. Unsur budaya yang ketujuh adalah bahasa. Setiap suku bangsa mempunyai alat komunikasi sendiri-sendiri yang terkadang hanya dimengerti dan dipakai oleh suku itu sendiri. Itulah yang dinamakan dialek. Lalu, bagaimana suku-suku di Indonesia dapat berkomunikasi dengan suku yang lainnya? Beruntunglah kita memiliki bahasa Indonesia yang telah ditetapkan sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Tahukah kalian, anak-anak dari berbagai penjuru Nusantara saling bertemu dan berkenalan di Jakarta pada tanggal 14 sampai 18 Oktober tahun 2003. Mereka mengadakan konferensi. Konferensi adalah rapat untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Semua anak menyadari bahwa mereka berbeda, tetapi mereka mempunyai tekad yang sama, yaitu perbedaan bukanlah alasan untuk bertengkar antara satu dan yang lainnya. Bahkan, mereka berhasil menyusun sebuah kesepakatan tentang cara menyikapi keragaman bangsa, antara lain tentang keragaman agama, juga tentang keragaman budaya. Demikian tadi materi PPKN tema 7, subtema 2. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.